Pemirsa, sekarang aku lagi mau untuk mandiin Ibu Rita dengan air bunga ini. Ibu, jadi ini aku mau mandiin Ibu, mau netralin badan Ibu dari makhluk itu, dan semoga makhluk itu juga udah nggak ada lagi di tempat ini. Ibu mau ya? Iya, tolong ya Mbak ya, dibersihkan ya Mbak ya, saya udah Iya. Iya. Tolong ya Mbak ya. Yang penting ibunya juga bantu saya doa ya Bu ya, biar lepas semuanya dan dia nggak akan balik lagi ke sini ya. Ini visualisasikan diri dia ke badan Kak, minta air dong. Nggak bisa, ini nggak bisa. Dia emang nggak mau diusir. Kakak, Bu Ritanya angkat dulu deh. Aku coba buat komunikasi dulu. Jadi sekarang makhluknya bilang kalau dia emang diminta untuk tetap ada di badannya Bu Rita. Tapi tadi aku udah coba buat komunikasi, aku bilang aku bakalan bawa dia untuk kembali ke tempat asalnya. Dan sekarang dia minta untuk air ini dikasih ke dia biar dia langsung ikut ke aku. Dan aku bakalan kembaliin makhluk ini ke tempat asalnya. Kak, udah yuk Kak, kita angkat Bu Rita ke atas. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku istrinya terkena penyakit aneh. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Anas. Apa nih? Selamat malam Pak Anas. Malam. Ini istri Bapak? Iya. Baik, apa yang mau Pak Anas ceritakan pada kami? Ya, kesini kami untuk membersihkan yang di badannya ini yang suka ganggu sini. Apa yang mengganggu Pak? Iya diganggu, pada suka ada yang kumat itu kadang-kadang sakit. Sering tegang, kejang? Iya. Gak bisa tidur, gak bisa makan. Itu karena apa Bu? Ya diganggu melalui hidung, Pak. Masuk dari hidung. Dari tenggorokan. Dari tenggorokan. Ya masuk lubang hidung itu saya nggak tahu. Pokoknya bikin saya kejang gitu. Bikin saya nggak sadarkan diri gitu. Itu awalnya kapan Bu tepatnya? Itu awal tahun 96. Pertama tuh lalat hijau di kamar kami itu banyak banget sekali itu. Banyak. Diusir nggak bisa. Akhirnya pagi-pagi hilang sendiri. Nah, terus mulai sakit ya. Kaki diinjak ke bumi sakit. Sakit. Kita berobat kata-kata dokter dikegemukan. Tapi dia tetap nggak bisa sakit. Ada terus keluarnya. Terus sekarang secara medis sudah diperiksa? Udah. Apa katanya? Katanya nggak ada. Nggak ada penyakit. Baik-baik aja? Iya baik aja. Setelah itu kami tahun 99 kami pindah ke Bekasi. Tahun 2000 diterang lagi lalat hijau banyak banget itu teh. Sama seperti tahun 96? Iya. Itu lalat hijau siang itu.
Di rumah. Di rumah. Saya tahun banyak. Setelah itu Aha. nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur. Bisa ngeliat gitu. Itu baru bisa lihat. Oke. Kamu mau nanya benar? Ibu, kira-kira itu sakitnya tiap malam atau Nggak malam, nggak siang, sih. kambuh gitu? Nggak malam nggak siang sama aja. Oh, setiap hari itu? Tiap hari Pagi, saya siang, sore, disisa malam? terus, disisa terus saya. Ya ampun. Jadi perasaan nyawa saya udah sampai di leher gitu. Jadi kalau ada kan yang di tubuh dia ini kalau masuk, gue hancuran usaha kamu, gue hancurin, gue matiin kamu kan gitu kan. Kita bisa berdialog sama dia itu. Kamu siapa sebenarnya, teman kamu? Ini yang ngomong ibu. Iya, dalam tubuhnya itu. Itu Perasaan ini ada yang masuk ke dalam tubuh saya. itu yang ibu sadar ngomong ke bapak. Kagak. Nggak sadar dia. Setelah itu dia nggak tahu. Setelah itu baru sadar dia. Mau membunuh. Iya, mungkin Saya membunuh. bunuh kamu gitu. Ini paling berat musuh saya nih. Biasanya 40 hari saya udah lewat. Ini udah sampai tahunan nggak mati-mati sih gitu. Kata dia. Kata Om ke bapak. tidak, lagi gue saya tanya, maksud kamu apa sebenarnya sih? Saya mau ngambil sebenarnya kamu semuanya. Oke. Bapak punya firasat nggak ini dari mana? Ya perasaan saya dia dekat ibu saya ada dekat saya. Ada musuh juga gitu. Ya musuh saya enggak, tapi ya dekat aja lah itu orangnya. Orang dekat yang mungkin perkiraan bapak justru melakukan ini. Iya. Mengirim ini. Baik. Tujuan malam hari ini supaya bisa menemukan semua jawabannya ya. Iya. Oke, kalau gitu Sambil bapak. membuang yang ada dalam tubuh saya. Ini. Ya, mudah-mudahan setelah ini ya keadaannya bisa jauh lebih baik ya Bu ya. Iya. Kami akan langsung ajak Bapak dan Ibu untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan Mata Batin, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Anas, terlahir tanggal 5 Juni 1961. Dia memiliki sifat yang terbuka dan suka bersosialisasi. Namun, dia suka sekali berfoya-foya. Banyak sekali yang merasa iri terhadap Anas. Hal itu membuat kehidupannya dipenuhi kejadian di luar nalar manusia. Saya melihat seseorang yang ingin menguasainya. Ia tidak suka pada apa yang Anas dapatkan. Saya melihat sosok jin yang dikirim oleh orang yang membencinya. Saya diganggu lagi nih. Aduh, ampun deh. Masuk lagi ke lubang hidung lagi nih. Kabar Bu? Selamat malam. Silakan duduk semuanya. Ibu Anas dengan tanggal lahir 5 bulan 6 1961. Dan saya berhadapan dengan Bapak Anas dan Bapak Anas. Pertama-tama saya rasakan di sini adanya kejanggalan. Sebenarnya saya melihat ini medis, tapi saya butuh korek lebih dalam lagi apakah ini medis atau supernatural. Awalnya Ibu Anas tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Sejak Tapi- kapan Bu ini Pak? Apa nggak melihat ini udah 7 tahun nih. 7 tahun terakhir ya. Saya harus ngelakuin sesuatu di sini. Pernah ada kejadian-kejadian aneh selain di Ibu di rumah Pak? Hah? Pernah ada? Lalunya banyak Pak. Sering banyak ya? Oh, banyak banyak lalat ya. kejadian aneh. Oke. Oh, pegang lilin ini deh. Iya. Dia bilang dia nggak bisa tidur ya. Iya.
Setiap malam. Iya malam tidur. Kamu, Pak Anas, bisa tidur? Bisa tidur. Susah kalau saya pernah tidur terus, di mana nempel tidur terus. Pak Anas, saya dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin bantuin. Iya. Pak Anas, tolong bisa kasih minum dulu nggak? Iya. Ini lilinnya taruh di meja dulu aja. Nah, Bantuin kasih minum ke Ibu Anas. Ibu boleh dibuka ya, Bu? Tolong. Maaf ya, Bu. Selama 7 tahun terakhir, Iya. ada orang dekat yang diduga melakukan Ngirim sesuatu. sampai habis ya, habis. pelan-pelan. Habis. Nggak bisa, Nggak kuat. nggak kuat. Takut minum banyak. Dikit lagi ya, pelan-pelan. Oke, udah nggak bisa ya. Sisanya kamu yang minum. Panas. Jadi diduga ada Kalau udah masuk ke tubuh saya semuanya nggak doyan saya. makanan Sabar, bisa sabar. Iya, masuk ya. makan permen aja nggak Buang aja itu. nggak apa-apa. Ini kasus Ibu Anas adalah kasus yang langka di selama perjalanan saya di program. Dengan banyak program yang pernah saya jalani, pada sampai hari ini saya menemukan Ibu Anas dan Pak Anas ini kasus yang 1001. Seperti itu. Cukup langka ya. Cukup langka. Tapi saya nggak mau putus asa sampai gini aja. Ini penyakit apa namanya Pak? Nggak apa-apa. Ngomong aja. Saya melihatnya ini sebenarnya saya ingin merujuk pada medis. Terus terang, saya pengennya medis. Tapi ternyata saya melihat lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Pak Anas dan Ibu Anas tuh dulu saya mencium bau hawa kuburan. Aku nggak tahu kenapa. Apakah pernah dilempar tanah kuburan? Ya kita nggak tahu. Nggak pernah lihat dan ketemu di rumah atau sekeliling rumah tanah kuburan yang dilempar dalam bentuk kain, plastik atau apapun itu. Yang suka yang mati itu kumbang apa ya? Kumbang apa namanya? Kumbang. Kumbang apa namanya itu? Nah, suka ada itu pagi itu mati itu. Kumbang apa kadang-kadang kumbang Jadi- apa namanya itu? Tapi Pak Anas tetap bersikeras ya kalau ini kiriman ya. Iya, feeling atau firasatnya Pak Anas tuh demikian dan ada orang yang dia kenal mengirim karena Siapa kadang-kadang nama? ya kadang-kadang ibu suka dirasukin. Siapa nama yang diduga melakukan black magic? Gini, Pak Roy. Saya dulu tinggal di ya usaha saya udah maju lah. Ada seorang orang pintar lah dukun ya. Saya ditawarinnya ke rumahnya kan ini. Ya kita menghargainya aja. Menghargainya itu ya supaya kita ini. Akhirnya saya datanglah ke tempat dia tuh kan. Gitu. Setelah itu usaha saya maju, usaha jatuh lah gitu. Saya ngadu sama dia kan. Itu bangkit lagi. Oh, bangkit lagi. Nah, bangkit lagi itulah disebutnya itu. Kalau tiap berantem, kamu tuh kalau nggak ada bapak saya, kamu nggak bisa hidup. Kamu tuh kalau ada bapak saya, kamu nggak bisa kaya. Kata Seperti siapa? itu. Nah, Kata siapa? kata anaknya, nggak bininya, ke istrinya itu. Nah, setelah itu saya nggak mau masuk lagi ke tempatnya dia itu. Terjadi begini itu tuh. Tiba-tiba kehilangan penglihatan. Nggak begini, nggak. Usaha dulu dihancurin itu. Usahanya hancur dulu. Hancur. Tadi kita pesan kita banyak, tadi sekarang 3 hari itu sekarang 1. Apa itu pesanan apa? Ya Ya? kita buka Taylor ya. Oh, Taylor. Saya semuanya anak buah ada 4 orang, akhirnya 1 pun nggak jalan itu. Bu, saya pastikan Ibu Anas dan Pak siapa? Pak Anas. Pak Anas setelah ini jauh lebih tenang setelah Roy bantuin melalui cara Roy.
yang Kasihan Ibu yang Anis. tidak bisa diduga-duga Roy akan melakukan. Jangan macam-macam lu ya. Ini kue nih. Enggak, Bu Anas. Kita jagain ibu. Saya punya kasih kepada semua ibu-ibu di seluruh dunia. Suka seperti itu ya Pak? Iya. Tiba-tiba bicara di luar kendali gitu. Gue orang Banten, jangan lawan. Nggak bisa orang ngalah saya. Kalau tadi Gue kalau kalah gue tunduk malu. Ngadu gitu, ngajak ngadu. Dia kayak gitu, kalau gue kalah Gue tunduk sama lu. seperti itu ngomongnya.